kita support dan selama tidak mengganggu untuk urusan sekolah dan agamanya, karena tujuan aku adalah satu, aku cuma pengen anak-anak itu satu dulu deh, jadi hafiz-hafizah Quran, akhlaknya bagus, kedepannya apa aja. Saya bilang sama anak-anak, Abang Fas sama kakak Ejes mau jadi apa aja, mami akan support, tapi jadi hafiz-hafizah Quran dulu. Udah mulai bagus. Memang nanti di awal tahun aja sudah mulai sekolah dan aku masukin juga sama di sekolah Islam. Nah kan ada keinginan nggak sih kayak King Fas nanti saat udah SMP pengen di pesantren gitu atau gimana? Enggak, kalau pesantren aku yang nggak mau sih. Sony juga kayaknya nggak mau ya gitu. Aku sih belum ngomong. Tapi kalau pesantren, kalau menurut aku anak untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah Quran itu nggak harus ada di pesantren ya. Kalau memang anaknya mau, ada keinginan dan orang tuanya itu juga rajin ngasih wejangan juga di rumah, terus ngelatihnya juga di rumah, insya Allah anaknya pasti hafalannya juga bagus. Karena kan kita pakai guru di rumah, tapi kalau kitanya nggak melatih di rumah, anaknya suratnya diulang lagi kan anaknya juga nggak bakal hafal kan, kayak gitu. Jadi kepengennya sih nanti kalau kuliahnya terserah dia nih, dia mau jadi apa. Kalau seandainya di saat agamanya sudah baik, sudah menjadi hafiz Quran, dia pengen jadi dokter, kita support selama agamanya baik, udah nggak pusing. Berarti akhlaknya juga kan sudah ada pakemnya gitu loh. Jadi kalau mau ke kiri mau ke kanan udah ada pakemnya gitu. Kayak kita lebih memfokuskan anak-anak tuh untuk di agama sama sekolahnya gitu. Karena walaupun ya si Fas ini kan sebenarnya kayak Fas sama Ejas ini dua-duanya alhamdulillah ya rezekinya kalau menurut aku bagus ya gitu. Belum apa-apa aja maksudnya yang nawarin udah banyak untuk jadi ini main sinetron, film apa segala macam. Tapi kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua pengennya anak itu fokus ke sekolah dulu, belajar agama dulu. Nanti kalau mau jadi syuting atau misalkan mau apa aja dibolehin kalau umurnya tuh kayak kita udah merasa udah tepat, bukan di umur sekolah. Atau yang syuting itu cuma sebentar kayak talk show atau reality yang sehari-hari keluarga nggak apa-apa, tapi kalau udah yang sinetron yang seharian di lokasi nggak deh. Mau insya Allah mami dedinya masih mampu menafkahi anak-anak. Kalau menjaga keharmonisan mungkin Kak Sony kan bisa dibilang pasangan yang sweet banget ya dalam rumah tangga. Mungkin tipsnya mungkin untuk pemirsa mungkin. Sebenarnya kalau menjaga keharmonisan rumah tangga atau keluarga, aku sih nggak ada tips yang spesial ya. Karena aku sama Sony itu ngalir aja. Maksudnya apa yang terjadi sama kita berdua tuh mengalir begitu aja sih. Karena sebenarnya lebih ke arah gini. Mungkin doanya Sony sama doa aku tuh sama. Doanya tuh gini, pengen dikuatin nih cintanya sama Allah jadi nomor satu. Otomatis kan kalau kita cinta sama Allah, Allah jaga nih rumah tangga kita, Allah jaga nih cinta kita gitu, semakin baik gitu. Dan paling ya aku selalu berdoa aja sih, mudah-mudahan keluarga aku selalu dikasih kebahagiaan, terus dikasih keharmonisan, terus tetap ada di jalan Allah kayak gitu. Karena pengennya kita selalu memberikan hal yang positif. Karena menurut aku sebagai public figure kita kan harus bisa memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu seperti apa? Contohnya adalah di saat kita berumah tangga, contoh ini rumah tangga yang baik seperti apa. Terus juga ke anak kayak gimana, pendidikannya ke anak kayak gimana. Karena apa yang kita lakukan sebagai public figure kan kita kayak ibaratnya sebuah media sosial aja, kita punya followers nih, followers kita ngelihat apa yang kita lakukan, dia lakukan juga gitu. Tapi bakat anak-anak sendiri ke siapa sih? Ke mamanya? Sebenarnya dua-duanya bakat seninya kuat ya, gitu loh. Karena kemarin aja memang dua-duanya kalau pas lagi syuting itu dua-duanya nggak perlu saya capek-capek nyuruh ini ngomong begini, tapi udah bisa gitu. Kayak kemarin kebetulan kan sempat ngevlog tuh di rumahnya Kak Ari ya, si Fas ikut di vlog itu dan
udah bisa jawab, kita kaget gitu kan, udah bisa jawab ya gitu, maksudnya dia udah tahu yang mana yang harus yang mana yang baik, yang mana yang enggak, terus bisa ngejagain maminya juga. Abang Fas tuh luar biasa, udah ngerti sih, dia udah ngerti apa yang terjadi tuh, maksudnya di dalam kehidupan, oh ini bagus, ini enggak, dia tuh udah tahu. Jadi happy ya ngeliat anak-anak nyanyi bisa, kalau disuruh acting juga bisa, kadang disuruh ngevlog, disuruh acting juga bisa. Jadi selama itu baik, kita support, dan selama tidak mengganggu untuk urusan sekolah dan agamanya, karena tujuan aku adalah satu, aku cuma pengen anak-anak itu satu dulu deh, jadi hafiz-hafizah Quran, akhlaknya bagus, kedepannya apa aja. Saya bilang sama anak-anak, Abang Fas sama Kakak Ejes mau jadi apa aja, Mami akan support. Tapi jadi hafiz-hafizah Quran dulu. Nanti apa aja yang Abang sama Kakak mau dan adiknya mau, insya Allah Mami nabung, ngumpulin uang, kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Nah, mungkin antusias anak-anak sendiri menyambut nanti bakal punya adik seperti apa sih? Happy banget. Abang Fas tuh udah happy banget. Sebenarnya lucu sih, lucunya gini, Abang Fas ini kan pengen punya adik laki-laki kan. Nah, si kakak Ejas ini pengen punya adik perempuan. Jadi kalau lagi di rumah, aku mau perempuan, aku mau laki-laki. Aku bilang, mau cewek, mau cowok, udah ya. Ini adik kalian, aku bilang gitu. Karena kan pengen 3 aja, ngeliat pegelnya luar biasa juga. Kayaknya udah rinci banget, sayang. Ini kamu masih mau lagi? Enggak kok, aku pengen 3 gitu. Alhamdulillah sepakat. Kalau nggak sepakat yang bingung. Nah jadi happy tuh, mereka tuh semangat banget sih gitu. Kalau Abang Fas kan, aku pengen adikku 7 katanya gitu kan. 7 ini 3 aja Mami udah pegel-pegel, gimana 7 Bang? Udah 3 aja, nanti yang lainnya dapat dari tante-tante, aku bilang kayak gitu. Kakak-kakak tuh banyak adiknya, oh ya udah deh nggak apa-apa. Jadi mereka semangat nyiapin bajunya, terus nanti kan ini mau mulai ngelipet-ngelipetin nih, karena kan bajunya udah di laundry semua, mau naruh baju di laci, di lemari. Nah mereka tuh, aku ikutan ya, udah semangat banget. Kakak Ejas, Abang Fas kayak gitu, semangat sih mereka. Kita mungkin terakhir sudah mempersiapkan nama. Sudah, kalau nama udah dipersiapkan. Insya Allah sih bagus ya, dan artinya pun sebenarnya arti namanya anak yang sekarang ini sama Fas dan Ejas itu nggak beda jauh, karena kita pengennya setiap disebut namanya itu menjadi sebuah doa yang baik buat dia gitu. Memang banyak yang penasaran sih, ini pasti anak ketiga unik nih namanya, soalnya yang pertama sama kedua unik nih, apa nih yang kira-kira ya penasaran, tapi maksudnya memang Sony maunya enggak, aku maunya pas lahir baru aku kasih tahu, oh ya udah gitu. Jadi ngikutin suami. Siapa yang nyiapin nama, mungkin dari siapa? Berdua sempat berdebat. Jadi yang satu pengen ada ininya, yang satu pengen ada ininya. Terus aku bilang, kepanjangan, nanti panjang banget, kasihan anaknya pas nulis di aktenya nggak cukup, aku bilang kayak gitu. Terus yaudah yang singkat aja sayang, yang simple. Oh yaudah gini. Akhirnya ada yang dihilangin apanya, terus nanti ini artinya ini loh, ini coba bener nggak sih ini artinya ini. Begitu tahu artinya, tanya ke Ustadz sama Habib kan, dia kan memang kebetulan di situ juga, bener nggak artinya ini, ternyata benar. Jadi udah sepakat tuh, namanya udah ada, udah dibikin juga sih sebenarnya, dibikin buat pas dia lahir, jadi tinggal naruh doang. Apa sih itu namanya? Itu nemtek di sini. Kira mau terus sekolah. Hari lahiran kapan? Kenapa? Hari kelahirannya kapan? Sebenarnya kalau tanggal kelahirannya pengennya tanggal 21, 12, 21. Doain aja kesampaian. Kan harus nanya dulu sama dokternya nih. Pas nggak? Dokternya oke nggak? Kalau dari pihak rumah sakit sih udah oke. Udah ada yang kosong, tinggal dari dokter aku nih gitu, bisa nggak di tanggal segitu. Kemarin sih dia udah prediksi kalau nggak dari tanggal 16 ke 29 katanya, atau bisa maju juga. Nah tapi aku sih pengennya sama Sony ngomong, aku ikut ngomong 21 kok bisa samaan gitu kan. Ya udah, ternyata pas 21 nih kok bisa 21, 12, 21 kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kesampaian. Yang penting aku sama babynya didoain sehat-sehat ya gitu. Terus anak-anak semua sehat, terus semuanya lancar proses persalinannya. Walaupun ini anak ketiga tapi deg-degan itu tetap ada.
nggak udah 3 ya, udah enak ya, udah santai, enggak. Jadi setiap anak pas mau lahir tuh rasa deg-degan itu pasti ada, karena kan mintanya sama Allah lagi, dikasih sehat, dikasih sempurna semuanya, kasih selamat, dikasih kemudahan semua prosesnya, didoain. Oke. Sekali lagi mungkin peralatan